COVID-19 membawa pengaruh yang buruk terhadap kestabilan ekonomi nasional. Beberapa di antaranya adalah penurunan konsumsi masyarakat, kemacetan produksi, terhambatnya supply chain dan international trade, hingga pertumbuhan ekonomi yang negatif. Indonesia sendiri resmi mengalami resesi pada triwulan 1 dan 2 karena berturut-turut mengalami kontraksi ekonomi. Hal yang sama terjadi di Jawa Timur dan Kabupaten Gresik. Setelah dipastikan mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus, beberapa lapangan usaha menunjukkan perbaikan dan growth yang positif. Salah satunya adalah sektor pertanian. Jawa Timur merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang memiliki pertumbuhan positif pada nilai tukar petani atau NTP. Tercatat pada Desember 2020, NTP Jawa Timur sebesar 100,8. 3 subsektor mengalami perbaikan seperti perikanan, hortikultura, dan peternakan. Sementara subsektor tanaman pangan dan perkebunan mengalami penurunan 0,19% dan 0,04%. Penurunan NTP subsektor tanaman pangan dikarenakan banyaknya musim tanam yang terjadi di banyak kabupaten di Jawa Timur secara serentak, sehingga nilai yang dibayar oleh petani lebih tinggi daripada nilai yang diterima oleh petani. Untuk itu, nilai dari saldo bersih tertimbang atau SBT subsektor pertanian juga mengalami penurunan. Salah satu desa yang mengalami penurunan ekonomi di sektor pertanian adalah Desa Wahas. Di tempat saya berdiri saat ini telah terjadi aktivitas dan kegiatan ekonomi di sektor pertanian yang sampai pada tahap penyiangan hama dan pemupukan. Pertanian merupakan sektor yang paling tahan terhadap krisis dengan menyerap tenaga kerja lebih tinggi daripada sektor lain. Kegiatan ekonomi utama warga Desa Wahas adalah pertanian dengan jumlah kepala keluarga yang berprofesi sebagai petani adalah 97,77%. Untuk itu, perlu dilakukan monitoring dan pengembangan sektor pertanian di Desa Wahas guna memulihkan ekonomi Gresik dan Jawa Timur pada umumnya, serta Desa Wahas secara khusus. Kesalahan utama sektor pertanian selain sumber daya petani adalah ketersediaan infrastruktur baik mesin maupun pupuk. Beberapa kali berdasarkan wawancara dengan narasumber, faktor utama yang menyebabkan kegagalan panen ialah hama tikus atau wereng. Akibatnya, petani mengalami kerugian yang cukup besar. Pemerintah selaku stakeholder utama dapat mencegah kegagalan petani dengan cara 1. Memberikan subsidi pupuk bagi petani ditambah dengan sosialisasi dan pendidikan pengelolaan lahan. Yang kedua, memperbaiki supply chain management dengan meminimalkan rantai distribusi. Yang ketiga, mencegah impor bahan pangan ketika terjadi panen raya. Yang keempat, mengevaluasi dan monitoring kebijakan buffer stock dan mencegah moral hazard pada subsidi pupuk. Dan yang kelima, memperlakukan harga floor price untuk mencegah petani dari penurunan harga yang terlalu rendah. Untuk petani di Desa Wahas, beberapa kegiatan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Di antaranya, yang pertama, menggerakkan PKK untuk mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk. Kedua, pemerintah desa dapat mengumpulkan hasil panen pada beberapa pengepul untuk menghindari monopoli dengan satu harga yang merugikan petani. Ketiga, BUMDes atau KUD dapat menyediakan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas padi dan gabah kering. Ekonomi memang menjadi isu yang penting untuk mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik di tahun 2021. Salah satu pendorongnya adalah sektor pertanian. Seperti yang telah dijelaskan, dalam skala mikro tingkat desa, pemulihan tersebut dapat dilakukan. Di era COVID-19 seperti saat ini, diperlukan inovasi dan cepat tanggap pemerintah untuk dapat dengan segera mengatasi dampak ekonomi yang ada.
Diharapkan ke depan, sektor pertanian dapat menjadi unggulan dan pendorong aktivitas ekonomi, terutama di Desa Wahas, Kecamatan Balongpanggan, Kabupaten Gresik. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan.